Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kompas 9 akan mempresentasikan beberapa subbab materi teori sastra. Kelompok kami beranggotakan Aisyah Nurrohma, Marlina Sari Salim, dan Nurrohman Fibrianto. Dengan subbab materi yang akan kami bahas, yakni 2 bab 7 dan bab 8. Bab 7 kami akan membahas tentang perbedaan prosa rekaan dengan drama. Kemudian bab 8 kami akan membahas tentang pendidikan tentang sastra dan pendidikan sastra. Yang pertama, kami akan membahas tentang perbedaan prosa, rekaan, dan drama. Pengertian dan unsur-unsur drama. Drama, menurut Sudirman, adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikayan dan emosi lewat lakuan dan dialog. Drama termasuk dalam karya sastra karena ada teks naskah dalam drama. Drama juga termasuk dalam seni teater karena drama merupakan pertunjukan. Unsur-unsur drama. Drama sebagai seni pertunjukan memiliki unsur plot, karakterisasi, dialog, tata artistik, dan gerak. Plot dan karakter tidak dibentuk dari penjelasan pencerita, namun dibentuk dari dialog dan gerak, sehingga dapat disimpulkan unsur utama drama adalah dialog dan gerak. Sedangkan tata artistik merupakan penunjang yang melengkapi drama. Tata artistik mencakup tata busana, tata rias, tata lampu, tata ruang, dan tata panggung. Bentuk komunikasi drama. Di sini kami menyertakan bagan hubungan antara pengarang, aktor, dan pembaca. Bisa dilihat dari bagan tersebut memiliki siklus pengarang menuju ke aktor 1, aktor 1 menuju ke aktor lainnya, dan gabungan aktor tersebut menuju pada pembaca. Di sini bisa disimpulkan bahwa ketiga komponen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Pengarang sebagai pencipta karya yang akan menulis dan menuangkan ide karyanya dalam sebuah teks naskah drama. Kemudian ia menyerahkan segalanya kepada pelaku atau aktor. Aktor di sini berperan sebagai pelaku atau peraga yang akan menampilkan isi dari cerita yang telah ditulis oleh pengarang dalam bentuk teks naskah drama. Kemudian pembaca akan menikmati hasil dari apa yang telah ditulis oleh pengarang melalui peragaan dari aktor. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktor merupakan penghubung antara pengarang dan pembaca. Di dalam teks yang berbicara adalah aktor atau pelaku, bukan pencerita seperti halnya dalam prosa rekaan. Pengarang menyerahkan segalanya kepada pelaku. Demikian juga pembaca langsung berhadapan dengan pelaku. Pelaku bisa bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya hubungan tidak langsung antara pengarang dengan aktor dan komunikasi aktor dengan pembaca. Bentuk drama. Secara fisik, struktur drama dapat dilihat dengan adanya nama pencerita dan yang dibicarakan yang letaknya dipisahkan dengan cukup tegas. Nama pembicara biasanya terdapat di sebelah kiri atau di atas dari hal yang dibicarakan, seperti contoh berikut. Yang pertama adalah contoh prosa rekaan. Bebasari. Usah Kakanda putus harapan, sekalipun letih tenaga badan, sampai kau beramal, jangan berbalik di angin sakal.
bujang. Berilah beta senjata tajam, oh Adinda, supaya dapat beta menikam. Bebasari. Kengalah taman tanah airmu sekarang, atau tidak selama lalu. Contoh yang kedua adalah bentuk dialog drama. Orang tua. Boleh aku duduk di sini? Anak muda. Silahkan. Orang tua. Panas sekali malam ini, tampaknya akan hujan. Sembari orang tua itu memandang ke langit, kemudian membelakangi anak muda itu. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam bagan tersebut terdapat panah-panah yang merujuk pada 3 komponen, yaitu aktor, dialog, dan keterangan pengarang. Bebasari, Bujana, orang tua, dan anak muda merupakan aktor atau pelaku. Sedangkan dialog di sini terdapat pada drama, yaitu dialog antara orang tua dan anak muda. Kemudian keterangan pengarang, kegiatan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh pelaku dalam cerita tersebut, seperti kata memandang ke arah langit. Jenis drama. Jenis drama berdasarkan masanya dibagi menjadi 2, yaitu drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional adalah drama yang lahir dari dan diciptakan oleh masyarakat tradisional. Drama ini diadakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti menyambut datangnya panen, penyambutan tamu, sarana ritual, atau sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti pertunjukan wayang, ludruk, ketoprak, lenong, dan tari topeng. Sedangkan cerita yang disajikan adalah dalam bentuk sudah baku. Drama modern adalah drama yang lahir pada masyarakat industri. Drama modern menggabungkan unsur-unsur teknologi dalam penyajiannya. Pementasannya berupa animasi, film, ataupun komputer. Ceritanya berkembang dan tidak selalu merujuk pada cerita tertentu. Jenis drama berdasarkan isi dan suasananya dibagi menjadi 3, yaitu drama tragedi, drama komedi, dan drama komedi tragedi. Drama tragedi adalah drama yang menampilkan tokoh dengan cerita sedih dan muram. Drama ini juga mengacu pada drama serius yang melukiskan konflik di antara tokoh utama yang berakhir dengan malapetaka atau kesengsaraan. Drama komedi adalah drama ringan yang bersifat menghibur dan yang berakhir bahagia. Biasanya drama ini disisipi dengan gurauan yang dapat bersifat menyindir. Drama komedi tragedi adalah drama yang alurnya sebenarnya lebih cocok untuk drama tragedi, tetapi berakhir bahagia seperti drama komedi. Jadi, drama komedi tragedi adalah gabungan dari drama tragedi dan juga drama komedi. Di sini, saya Marina Sari Salim akan membahas bab pendidikan tentang sastra. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas ihwal tentang sastra. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan potensi teori sastra. Aspek yang dikembangkan lebih pada aspek kognitif peserta didik. Siswa lebih banyak dituntut untuk menghafalkan pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang karya sastra dan sejarah sastra. Peserta didik, terutama di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dituntut untuk menguasai dan menghafal teori sastra. Saat mereka membahas sastra, yang dibahas lebih pada menghafal pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang puisi,
cerita pendek, novel, roman, dan sejarah sastra. Bila mereka membahas prosa rekaan, yang dibicarakan lebih pada aspek menghafal, pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Selanjutnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik prosa rekaan adalah menghafal pengertian tokoh, terdiri dari tokoh utama, pembantu, pelengkap, lalu definisi watak yang terdiri dari protagonis dan antagonis, lalu latar terdiri dari tempat, waktu, suasana, dan budaya atau unsur intrinsik lainnya. Unsur ekstrinsik karya yang dibahas adalah menghafal pengertian latar belakang sosiologis, psikologis, atau budaya sastrawan. Saat mereka membahas puisi, mereka akan menghafal pengertian unsur-unsur puisi dan jenis-jenis puisi. Mereka akan menghafal pengertian rima, macam-macam rima, jenis gaya bahasa, pengertian pantun, talibun, pantun berkait, soneta, puisi baru, puisi bebas, atau sejenisnya. Dalam drama, membahas tataran kognitif, pelajaran akan membahas pengertian drama teater, sandiwara, prolog, dialog, monolog, epilog, atau hal-hal yang berkenaan dengan hafalan tentang drama. Pendidikan tentang sastra juga mengajarkan sejarah sastra. Yang diajarkan di sejarah sastra lebih pada menghafal periodisasi sastra. Pelajar dituntut untuk menghafal macam-macam angkatan yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh yang menonjol di setiap angkatan, sebab-sebab timbulnya angkatan, nama-nama sastrawan di setiap angkatan, beserta judul karya sastranya. Selanjutnya, saya Nurrahman Fibriato akan menjelaskan tentang pendidikan sastra. Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Kompetensi apresiasi yang diasah dalam pendidikan ini adalah kemampuan menikmati dan menghargai karya sastra. Dengan pendidikan semacam ini, pelajar diajak untuk langsung membaca, memahami, menganalisis, dan menikmati karya sastra secara langsung. Pendidikan sastra yang mengapresiasi prosa rekaan akan mengembangkan kompetensi anak untuk memahami dan menghargai keindahan karya sastra yang tercermin pada setiap unsur prosa rekaan, secara langsung membaca karya sastranya. Dengan pendidikan sastra, pelajar tidak hanya diajak untuk memahami dan menganalisis berdasarkan bukti nyata yang ada di dalam karya sastra dan kenyataan yang ada di luar sastra, tetapi juga diajak untuk mengembangkan sikap positif terhadap karya sastra. Pendidikan semacam ini akan mengembangkan kemampuan pikir, sikap, dan keterampilan peserta didiknya. Pelajar diajak untuk bisa mengapresiasi karya sastra dengan berbagai pendekatan. Sebagai contoh, mereka bisa mengapresiasi karya sastra dengan pendekatan historis, sosiologis, psikologis, dan struktural. Selanjutnya, ada pendidikan kritik dan kreatif sastra. Pendidikan kritik sastra akan mengembangkan kompetensi pelajar untuk memahami dan menilai karya sastra. Pelajar diajak untuk menentukan kualitas dan nilai karya sastra seperti baik buruk, asli tidaknya, atau bermutu tidaknya sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan dan kriteria tertentu. Pendidikan kreatif sastra sangat diperlukan untuk mendidik pelajar untuk mau dan mampu menulis karya sastra, karena selama ini belum ada pendidikan khusus bagi tumbuhnya benih-benih untuk bisa menulis karya sastra. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.